Tetapi kalau kelima indikator ini muncul sekaligus, dah langsung saja bosku. Jangan pikir-pikir panjang lagi. Ambil tasmu, kemudian pecat bosmu and join the club. Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Oke. Nah, menjadi pengangguran itu pasti sesuatu yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang ya. Tetapi hari ini, di vlog kali ini, saya akan membahas beberapa alasan ya, mengapa kamu harus keluar dari pekerjaanmu saat ini. Nah, jadi sebelum membahas hal ini ya, saya mau mengingatkan terlebih dahulu kepada kawan-kawan untuk menonton secara lengkap video-video saya yang sebelumnya ya. Jadi supaya kalian mengerti narasi apa yang sedang saya bangun di sini. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, menjadi pengangguran itu bukanlah sebuah cita-cita ya. Kalau cita-cita itu ya pasti mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan membahas beberapa indikasi yang menandakan bahwa kamu harus segera keluar dari pekerjaanmu yang saat ini. Oke, kita langsung ke indikasi yang pertama. Indikasi yang pertama ini adalah pekerjaan yang sedang kamu kerjakan saat ini itu tidak kamu nikmati. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar orang ketika mencari pekerjaan itu bukan karena ia menyukai pekerjaan tersebut, tetapi karena tuntutan kebutuhan hidup. Perlu duit, maka perlu bekerja, ya kan? Nah, jadi pada akhirnya karena alasan yang salah dalam hal mencari pekerjaan itulah membuat orang ketika dia sudah bekerja atau menjalani pekerjaan yang dijalaninya itu, dia tidak menikmati pekerjaan itu ya. Nah, apa akibatnya kalau kita memaksakan diri untuk tetap menjalani pekerjaan yang tidak kita sukai? Yang pertama, kita mudah stres ya. Nah, kenapa bisa mudah stres? Ya bagaimana kita tidak menikmati ya kan. Sementara yang namanya pekerjaan itu pasti banyak sekali tuntutan, banyak sekali hal-hal yang harus segera kamu selesaikan. Tuntutan kerja ya. Nah, jadi karena banyak sekali tuntutan kerja itu membuat kamu akan mudah sekali stres. Apalagi kalau memang pekerjaan itu tidak kamu nikmati. Begitu. Kemudian karena kamu tidak menikmati pekerjaan itu, kamu juga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tuh ya. Nah, jadi akibatnya apa kalau kamu tidak bekerja maksimal? Ya akibatnya pimpinanmu atau bosmu itu akan melihat kinerjamu buruk. Kalau kinerjamu buruk ya otomatis bos ini sudah mulai melakukan ancang-ancang untuk menggantikan posisimu dengan orang yang bisa bekerja lebih maksimal. Itu ya. Nah, kemudian indikator yang kedua. Indikator yang kedua itu adalah kamu susah berkembang di tempat pekerjaanmu yang saat ini. Nah, kemarin di vlog sebelumnya saya sudah bercerita ya. Ketika saya bekerja di sebuah sekolah menjadi guru, itu tuntutannya itu banyak sekali ya. Di mana saya harus selalu berada di tempat itu 24 jam, kemudian tuntutan pekerjaan yang banyak ya. Tugas-tugas pekerjaan yang banyak. Ya memang seperti itu. Itu normal ya, bukan karena sekolah itu menuntut banyak, tapi memang itu normal. Yang namanya juga sebuah instansi, pasti memang kita dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika tuntutan-tuntutan itu membuat kamu tidak bisa berkembang, ya, untuk apa dipertahankan? Sementara dunia ini terus berputar, ya kan? Keahlian-keahlian yang kita miliki saat ini itu bisa saja tidak relevan lagi di masa depan. Nah, jadi jika tempat pekerjaanmu itu membuat kamu tidak bisa berkembang, nah itu menjadi tanda bahwa
memang tempat itu sudah tidak cocok lagi dengan kamu. Kemudian, indikator yang ketiga, kamu tidak klop dengan rekan kerja yang lain di tempat kamu bekerja saat ini. Nah, ini pengalaman saya juga berada di tempat yang hanya saya singgahi 1 tahun, ya. Jadi di sekolah itu, ya, sebagian besarnya itu kan ibu guru, ya, ibu-ibu lah begitu, ya. Nah, ketika jam istirahat, ya yang namanya ibu-ibu lah, ya. Yang namanya ibu-ibu itu ya pasti yang dilakukan mereka apa? Bergosip. Ya saya tidak cocok dengan kebiasaan yang seperti itu, ya kan. Makanya saya ketika jam istirahat saya lebih memilih untuk bercengkrama dengan siswa di kantin, ya kan. Dan apa yang terjadi? Ketika kontrak saya tidak dilanjutkan, apa yang dikatakan oleh pimpinan yayasan di tempat saya bekerja itu? Katanya saya tidak bersosialisasi dengan guru lain. Bagaimana kita mau bersosialisasi, ya kan? Ya kalau memang kebiasaan mereka tidak cocok dengan kita, mau bagaimana kita memaksakan begitu. Ya makanya saya pikir memiliki rekan kerja yang cocok itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, untuk kelangsungan kamu berada di sebuah tempat pekerjaan. Tapi kalau memang tidak cocok, ya buat apa kita paksakan gitu, ya. Nah, kemudian indikator yang ketiga, mengapa kamu harus keluar dari pekerjaanmu. Indikator yang ketiga adalah pimpinanmu tidak becus. Ada memangnya, ada, ya. Banyak sekali pastinya, ya, yang namanya pimpinan juga manusia, ya kan. Nah tetapi ketika kamu ketemu dengan pimpinan yang betul-betul parah tidak becus dalam memimpin, contohnya misalnya, ya, ketika terjadi suatu masalah di perusahaan atau di tempat kamu bekerja, pimpinan itu akan mencari-cari kesalahan karyawannya supaya dia bisa membebaskan diri mungkin dari pimpinan yang di atas dia lagi, begitu. Intinya dia tidak mau disalahkan, akhirnya dia mencari kesalahan dari bawahannya. Pimpinanmu ini tidak membantu kamu ketika kamu mengalami sebuah masalah, tetapi justru menyalahkanmu terhadap masalah yang terjadi. Dia tidak berusaha untuk membawa kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi dalam bekerja, tetapi dia justru mencak-mencak, marah-marah, nunjuk-nunjuk, ya kan? Nah, itu bukan pimpinan yang baik seperti itu. Seorang pimpinan yang baik, dia akan mengayomi anak buahnya, bukannya justru mencari-cari kesalahan atau bahkan berusaha untuk menjatuhkan bawahannya supaya posisinya sebagai pimpinan itu tidak tergantikan. Nah, kalau bosmu seperti itu, pimpinanmu seperti itu, udah pecat saja. Nani? Kemudian alasan yang kelima, dan ini yang terakhir, ya. Kerja kerasmu tidak dihargai. Ada yang seperti itu? Banyak, ya kan? Perusahaan atau instansi tempat kamu bekerja itu hanya menuntut saja, meminta saja kamu untuk melakukan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang wah, sesuatu yang bisa membuat tempat kerjamu, perusahaanmu itu maju. Tetapi dengan kerja keras yang kamu lakukan sehingga membuat perusahaan tempat kamu bekerja itu maju, kamu tidak dihargai. Jadi itu tadi, ya, 5 indikator yang menurut saya mengapa kamu harus segera meninggalkan tempat pekerjaanmu saat ini. Gitu, ya. Kalau ada saja salah satu atau 2 tanda itu muncul, ya kamu harus sudah siap-siap, persiapkan diri untuk menemukan tempat kerja yang baru, atau persiapkan diri untuk menjadi pengangguran seperti saya ini. Tetapi kalau kelima indikator ini muncul sekaligus, dah, langsung saja bosku, jangan pikir-pikir panjang lagi, ambil tasmu, kemudian pecat bosmu and join the club. Gak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi itulah tadi dia, ya, 5 indikator menurut vlog pengangguran mengapa kamu harus segera meninggalkan tempat pekerjaanmu. Bekerja itu memang cari duit, ya, memang untuk menghidupi kehidupan kita.
Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak selamanya duit itu akan membuat kita bahagia. Kalau memang kamu sudah merasa tidak cocok lagi dengan tempat kamu bekerja, ya jangan paksakan dirimu. Tapi ingat, kamu harus sudah mempersiapkan diri ketika kamu keluar dari tempat kerjamu itu. Nah, dari mana lagi sumber penghasilan saya? Karena itu harus sudah kamu pikirkan dengan matang, ya. Jangan main-main keluar aja gitu. Jadi saya rasa itu saja untuk vlog kita pada hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog pengangguran selanjutnya.